Halo dengan Bang Review di sini. Jadi nggak kerasa udah tahun 2022 ya, dan selama semingguan ini aku ditemenin sama si iPhone XR second Inter ya. Waktu itu udah aku bikin unboxingnya di YouTube Short sih. Dan mungkin kalian sering lihat ada iPhone yang dijual dengan harga yang menggiurkan ya. Kondisinya second, bodinya mulus, tapi keluaran Inter. Ya, maksudnya keluaran Inter adalah iPhone tersebut tidak ditujukan khusus untuk region Indonesia ya. Mungkin asalnya dari Singapura, dari US, dari Malaysia, atau mungkin dari mana-mana ya. Dan punyaku ini asalnya dari US, ketahuan dari Triu Tools ya, yang aku pakai buat ngecek kondisi hardware-nya apakah pernah dibongkar atau belum. Dan kondisi bodinya doi ini surprisingly masih mulus ya, mulus ting-ting anjing. Mulus banget beneran deh, kayak baru ya. Aku nggak nemuin adanya dent, adanya scratch atau segala macam pada bagian sisi samping-sampingnya, belakangnya, layarnya ntar aku ceritain kondisinya ya. Dan yang spesial adalah Triu Tools ini aku cek di Windows, semuanya kondisinya hijau semua ya. Skornya aja 100% dan ini menandakan bahwa hardware-nya seharusnya belum pernah diganti. Battery health-nya bahkan 100%. Jadi apakah beneran nggak ada minusnya? Gimana koneksi selularnya ya? Mengingat doi ini kagak terdaftar emailnya di situsnya Kemenperin. Terus yang jadi pertanyaan besar mungkin, apakah si iPhone XR ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022 ini? Begini curhatku ya. Anyway, tadi aku bilang bahwa doi ini bodinya masih mulus ya. Ya emang bodinya mulus, tapi pada layarnya ini ada beberapa spot kusam ya kalau diperhatiin secara seksama. Habis itu minus lainnya pada layar, yaitu adalah pada sisi kanan ya berarti ya. Sebelah sini kalau diraba-raba itu agak kurang rata ya permukaan sampingnya ini, dan setelah aku inspeksi dengan sangat teliti ternyata layarnya ini agak ngangkat dikit. Solusinya layarnya aku tekan dengan agak kenceng ya, dan ada bunyi klotak gitu. Layarnya kembali mendelep ke tempatnya ya. Nah dari situ aku mulai agak curiga apakah iPhone ini jangan-jangan pernah dibongkar. Kemudian pada bagian bawah sini kan ada dua skrup ya. Kalau di unscrew tentu layarnya bisa dibuka, tapi aku lihat lubang skrupnya masih kelihatan mulus ya. Kayak nggak ada bekas pernah dibuka ya. Tapi kecurigaanku adalah pada ini battery health-nya tadi ya, kan tulisannya 100% ya kalau dicek di sini ya. Tapi di Triu Tools tampak bahwa si smartphone ini, si iPhone ini pernah dicas sebanyak kurang lebih 700-an kali. So berdasarkan info tersebut aku yakin banget baterainya ini pernah diganti, dan coba tak cek meneh ya battery health-nya apakah masih 100% beneran atau enggak. Oh udah 98% sekarang. Sepertinya ini baterainya bukan baterai yang ori, tapi mungkin rada KW gitu ya. Ya kalau emang baterainya ori keluaran Apple official, tentu battery health-nya nggak secepat ini ya turunnya. Ini baru aku pakai semingguan soalnya ya. Dan aku mau cerita lagi, ada satu hal lagi yang rada aneh pada baterainya ya. Jadi pada kondisi, bukan pada kondisi, jadi setelah satu harian pemakaian, doi pada kondisi baterai 14% tiba-tiba mati ya. Cerut mati gitu ya. Mati kayak baterainya 0%, kayak baterainya bener-bener habis ya. Di situ aku rada deg-degser ya. Aku kira mati total, tapi ternyata aku cas masih jalan ya. Dan tentu aku cas sampai 100% ya, sampai full dulu. Dan hari kedua kejadian yang sama terulang ya, 14%, iPhone-nya mati. Terus aku cas lagi sampai 100%, tapi rada aku overcharge dikit ya. Ya biar bener-bener full baterainya. Setelah itu aku restart. Dan hari ketiga kejadian tersebut untungnya tidak muncul kembali ya. Jadi baterainya pernah aku panjer sampai kurang lebih 5% ya, iPhone-nya masih hidup. Itu berarti baterainya mungkin masih baru dan belum terkalibrasi ya. Ya berarti emang ini baterainya pernah diganti, dan itu mematahkan anggapan bahwa Triu Tools itu selalu akurat ya. Ternyata Triu Tools tidak 100% akurat ya menurutku ya. Dan balik lagi aku cerita ke minusnya lagi ya, which is balik lagi ke layarnya. Jadi misalnya kita udah scrolling agak panjang ya, udah scroll jauh banget, dan secara tiba-tiba dan secara random juga, dengan cepat akan balik lagi nge-scroll ke paling atas ya. Ini rada annoying ya tentunya ya. Dan untuk fungsi-fungsi hardware lainnya untungnya aku nggak nemu kendala ya. Aku tes satu persatu via aplikasi TSM dan nggak nemu error ya. Aku cek wifi-nya, Bluetooth, GPS, speaker, macam-macam lah.
Dan lagi-lagi aku tekanin ya, yang namanya beli iPhone second, udah second Inter lagi ya. Tingkat keberuntungan atau bejo itu sangat berpengaruh karena HP yang dijual kan kondisinya nggak selalu bagus ya, pasti ada aja minusnya ya. Aku udah terhitung banyak banget aku beli iPhone second pasti ada aja anehnya ya. Yang 100% sempurna itu aku nggak pernah nemu ya. Saranku ya mending rada cerewet aja ya sama sellernya ya, minta kasih HP dengan kondisi terbaik. Dan yang namanya HP second tentu jangan terlalu berekspektasi terlalu lebih ya. Harus bijak juga ya ketika beli ya, jangan expect terlalu ya gitu. Namanya juga second udah mending dapat harga murah juga ya. Ini sekedar info, aku beli harganya 4,8 ya. Kalau yang Grace di iBox brand new harganya 7-8 juta. Oh ya, satu hal lagi yang penting yaitu ini ya, email ya. Punyaku ini emailnya tidak terdaftar di situsnya Kemenkerin, tapi aku udah pakai semingguan ini kagak ada masalah sama sekali pada koneksi selularnya ya. Buat ngedata, buat telepon ya nggak ada masalah. Nggak tahu ya kedepannya apakah bakal diblokir atau enggak ya, waktu yang akan menjawab ya. Mungkin silahkan di-share aja ya bagi kalian yang udah pakai HP iPhone second Inter kayak ginian, apakah koneksi selularnya tetap aman dalam penggunaan jangka panjang. Silahkan di komen aja. Ini aku baru pakai seminggu soalnya ya. Dan intinya ya seperti yang aku bilang tadi, kalau nggak mau ribet ya beli aja yang brand new ya, garansi resmi macam di iBox atau kawan-kawannya. Tapi ya itu harganya jauh lebih nihil pastinya ya. Kemudian ini yang jadi pertanyaan besar adalah si iPhone XR ini apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2022? Jawabannya masih ya, kalau kalian ngelihat sektor performanya, ini performanya tergolong masih kenceng ya. Antutunya aja skornya segini. Buat sosmedan masih enak banget, gaming juga ya masih ngangkat lah. Tapi tentu opsi grafiknya jangan dimentokin kanan ya. Tapi bila kalian menginginkan kamera yang multifungsi, bisa ngezoom, bisa wide angle, bisa makro, bisa ada night mode, bisa macam-macam kayak kamera Android sekarang yang aneh-aneh fungsinya ya, maka kameranya si doi ini ya kurang kompetitif karena kamera belakangnya cuma ada satu. Dari segi fungsionalitas tentu terbatas ya. Namun dari segi kualitas jepretan masih cukup baik sih. Ini sedikit aku compare sama si iPhone 12 mini, ternyata nggak terlalu jomplang lah kualitasnya ya. Kecuali di low light ya, karena si iPhone XR ini kagak ada night mode-nya. Tes kamera depannya si iPhone XR. Gimana dengan sektor-sektor lainnya ya? Kualitas layar aku rasa masih cukup relevan di zaman now ya. Ini layarnya ya emang sih nggak ada high refresh rate, kemudian peak brightness-nya cuman 625 nits. Terus resolusinya juga kurang ini ya, kurang crispy, kurang tajam, tapi buatku ya untuk di sawang masih enak ya. Speakernya juga masih tergolong enjoyable ya buatku ya. Ini speakernya stereo, ada di bagian atas sama di bawah sini. Terus ada fungsi apa mana ya, Face ID ya. Face ID tentu masih sangat reliable ya, ngunlocknya cepat, sangat bisa diandelin pada segala kondisi cahaya, dan yang terpenting tentu adalah secure ya. Ya emangnya Android, face unlocknya ampas. Baterai ya, untuk penggunaanku pribadi ini baterainya kurang awet ya, cuman seharian doang ya. Kira-kira mungkin pagi jam 9 full ngecas, mungkin malamnya jam maghrib gitu atau isya wudhu ngecas lagi ya. Itu pun penggunaan cuman buat sosmedan ya. Ini sorry nggak aku screenshot usageku ya, kelupaan terus dari kemarin. Ya yang namanya iPhone baterainya ya emang rata-rata B aja ya kalau dibandingin sama Android yang biasanya lebih long lasting di zaman now. Habis itu apalagi ya, kelengkapan fitur lainnya tentu ada ini ya, sertifikasi P67 sama ini bisa wireless charging mungkin ya. Kedua hal tersebut bisa menjadi daya tarik, dan sama ini ketersediaan warna yang happy ya. Ini warnanya warna-warni kinclong kayak gini ya. Satu lagi yaitu adalah ini ya, dukungan OS ya. Ini seperti yang kita tahu bahwa si iPhone XR dulu rilisnya pada bulan September 2018 ya nggak salah ya. Jadi ya ini umurnya udah sekitar 3 tahunan. Sebuah perangkat Apple biasanya untuk smartphone, untuk iPhone biasanya dikasih dukungan 4-5 tahun ya. So doi ini mungkin masih ada support OS-nya hingga 2 tahunan lagi lah. Ya masih cukup rada lama.
Dan terakhir ini ya, balik lagi ke harga pastinya ya. Kalau beli yang brand new di iBox misalnya ya, varian termurah di 7,5 jutaan, aku rasa harga segitu terbilang mahal ya, bila ngelihat overall speknya. Mengingat kompetitornya si Android di harga segitu udah dapat overall spek yang lebih wah ya. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan ya, spek tentu bukan menjadi segalanya. Mahal murah juga relatif, apalagi para fanboy Apple biasanya soal harga kurang peduli ya, biasanya sih gitu. Dan secara overall smartphone ini aku rasa masih cukup layak untuk dibeli di tahun 2022 ya. Mau beli yang brand new atau garansi inter ya karepmu ya. Kalau garansi inter ya tadi udah aku kasih wejangan ya. Yowes gitu aja videonya ya. Makasih udah nonton. Kalau terbantu silahkan like-nya, syukur-syukur di subs, follow juga IG sama Twitter @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you. Happy New Year.